Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Fatah dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar apa? Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan wirausaha. Mengidentifikasi bagian-bagian formulir, mempraktikkan cara mengisi formulir ujian, dan menjelaskan pentingnya kerjasama untuk kemajuan wirausaha. Tetapi sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi jidani ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Amin. Alhamdulillah teman-teman, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan suatu wirausaha. Nah, masih wirausaha ya tema kita. Ayo mencari tahu tentang hal tersebut dengan membaca teks percakapan berikut. Bacalah teks percakapan tersebut bersama kelompokmu. Lihat di halaman 88 dan 89. Berdasarkan teks di atas, diskusikanlah pertanyaan berikut dengan teman-temanmu atau kerjakan sendiri saja ya. Nah, nomor 1. Bagaimana Paman Leo menghadapi rintangan yang menghambat usahanya? 2. Apa faktor yang mendukung majunya usaha milik Paman Leo? 3. Apa sikap yang dimiliki Paman Leo? 4. Apakah Paman Leo bertanggung jawab terhadap para konsumennya? Jelaskan dengan contoh. Nah, silakan diisi di halaman 89 untuk pembelajaran kalian. Nah, kira-kira sekarang bayangkan dirimu menjadi seorang wirausahawan. Apa manfaat usahamu bagi masyarakat sekitar? Kira-kira apa saja ya sikap yang harus kamu miliki sebagai seorang wirausaha? Apa saja hal-hal yang harus kamu perhatikan dan bagaimana sikapmu terhadap usaha milik orang lain yang sama denganmu? Lihat di halaman 90, silakan diisi juga. Bayangkan jika kamu seorang wirausahawan. Silakan. Kita lanjut. Masih hubungan dengan wirausaha. Salah satu sikap yang diperlukan ketika berwirausaha adalah mau bekerja keras. Siapa yang jawabannya mau bekerja keras? Ya, salah satu contoh sikap yang harus kamu miliki. Dengan bekerja keras, perlu juga diterapkan dalam belajar, bukan hanya wirausaha. Dengan bekerja keras, kamu akan memperoleh hasil yang maksimal. Nah, ketika melakukan ujian, kamu diharuskan mengisi formulir. Sebelumnya, kalau kamu telah mempelajari formulir pendaftaran, pengiriman, dan saran, kali ini kamu akan mempelajari formulir ujian. Sesuai namanya, formulir ujian berfungsi untuk memberikan informasi mengenai peserta ujian dan jawaban ujian. Coba perhatikan gambar di halaman 91 berikut. Ada bagian-bagian dari lembar jawaban
komputer ini ya, berisi lembar jawaban komputer. Kalau formulir isian ini ada judul, ada contoh cara mengisi formulir di bawahnya, dan ada nama peserta, petunjuk pengisian formulir, nomor peserta, tanggal lahir peserta, ujian yang akan diikuti, nomor paket ujian, nama sekolah, dan tanggal dan tanda tangan peserta ujian, serta yang paling bawah jawaban peserta. Gambar tersebut telah dibuat menggunakan komputer, dan hasilnya nanti akan diperiksa menggunakan scanner dan komputer. Ya. Silakan pahami formulir ujian di halaman 91, terus dicoba dijawab apa saja informasi yang diperlukan pada formulir ujian. Kedua, adakah perbedaan antara isi formulir ujian dengan formulir jenis lainnya? Dan yang terakhir, bagaimanakah cara mengisi formulir ujian tersebut? Nah, untuk membuat bagaimana cara mengisi formulir ujian, sekarang perhatikan di halaman 97-98 tentang bagaimana mempraktikkan cara mengisi formulir ujian. Ya, perhatikan, disajikanlah panduan pengisian formulir. Sekarang amati panduan atau petunjuk pengisian formulir ujian berikut. Jelaskan isi petunjuk tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Lihat di halaman 98, di sini ada petunjuk pengisian formulir ujian. Kira-kira apakah kamu sudah memahami petunjuk yang disajikan? Ada 8 poin atau 8 petunjuk. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan melakukan praktek mengisi formulir ujian lembar jawaban komputer ya, untuk latihan menghadapi ujian sekolah. Insya Allah. Nah, seorang pelaku wirausaha perlu memiliki sikap yang mau bekerja keras, pantang menyerah, percaya diri, dan bertanggung jawab. Selain itu, masih banyak faktor lain. Salah satunya adalah kerjasama. Kerjasama dapat terjalin antara pemilik wirausaha dengan karyawan wirausaha tersebut. Kerjasama juga dapat terjalin antara beberapa orang yang mengelola satu wirausaha secara bersama-sama. Dalam mengelola usaha tersebut, para pemilik harus bekerja sama untuk mengembangkan usaha agar maju. Dengan bekerja sama, para pemilik akan semakin mudah dalam mengelola dan mengembangkan usaha. Mereka dapat berbagi tugas. Contohnya, wirausaha yang dikelola Paman Leo dan keluarga. Ya, Paman Leo dapat membagi tugas dengan anggota keluarga yang lain. Ada yang menyiapkan bahan baku kerajinan, membuat kerajinan, memasarkan produk, dan lain-lain. Itulah sebabnya mengapa kerjasama sangat penting. Adakah di antara kalian ingin menjadi seorang pelaku wirausaha? Keuntungan wirausaha adalah kamu bebas mengatur dan tidak terikat jam kerja. Kamu juga dapat bermanfaat bagi orang lain dengan menciptakan lapangan kerja baru. Nah, di sini ada ide untuk wirausaha yang dapat kamu jadikan inspirasi. Di sini ada mungkin usaha pembuatan produk daur ulang. Ya, ada produk yang dihasilkan, keterampilan yang harus dimiliki, strategi usaha dan kerjasama yang dilakukan.
Nah, dengan demikian bari sudah pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Sudah belajar apakah kita hari ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan wirausaha, mengidentifikasi bagian-bagian formulir, mempraktikkan cara mengisi formulir ujian, dan menjelaskan pentingnya kerjasama untuk kemajuan wirausaha. Ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa teman-teman, masih masa pandemi, cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, dan jangan lupa memakai masker apabila keluar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.